Ku ucapkan
当向神欢呼，歌颂他名的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明。Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, mulaikanlah dia dengan puji-pujian. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，尊贵的主。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian pertama, mulia. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk segala berkat dan anugerah yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berterima kasih karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah bersamamu walaupun hanya di rumah kami masing-masing. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Bapa memakai dia agar apa yang disampaikannya dapat berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, maka doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《有福的确据》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian jaminan mulia. See
使徒行传第5章31节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31. 我们一起来念。神且用右手将他高举，叫他做君王，做救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. 我们一起来祷告。这边的牧上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，让我们今天早上能够有机会来敬拜你。因为疫情的情况，我们只能够在家里进行线上崇拜，我们线上感恩，我们感谢你，还是给我们这个机会。主啊，首先我们要承认我们是个罪人。我们要承认，在我们每一天的生活里头，我们常常不听你的话，不听你的命令，不服在你面前。我们常常自以为聪明，忽略了你的存在，忽略了你的大能。很多时候，在我们每一天的日子，我们得罪别人，甚至得罪你，伤了你的心。我们后悔，我们感到无奈。主啊，求主怜悯。今天早上，恳求主借助你的宝血，借助你牺牲的爱，再一次洗净我们一切的过犯。求主再一次赦免我们的罪恶，求主更新我们，塑造我们的生命，让我们的生命完全是属于你的，也教导我们怎么样在我们每一天的生活里头，仍然能够遵守你的命令。谢谢主。我们将我们的整个生命完全交托，求主掌权。谢谢垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿门。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由从真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而活的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起印经文。Mari kita beresponsor ya. 上帝的荣耀，在地的山顶上，五谷必然茂盛，所结的果实要响动。如利巴嫩的树林，城里的人要发旺，如利山的草。他的名要存到永远，要流传如热之久，人要因他蒙福，万国要称他有福。独行其事的耶和华以色列的神是应当称颂的，他荣耀的名也当称颂，直到永远。愿他的荣耀充满全地。阿门，阿门。 Kemuliaan Allah. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon.
bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Romial Som. Gloria Patria. Saat ini kami persilakan Officer Voice Brigade untuk mempersembahkan sebuah pujian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, padu kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengarlah Kau menebus dosa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negerimu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, padu kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus berdoa untuk Indonesia. Kita mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah bangsa Indonesia dan juga seluruh dunia. Kiranya suatu hari virus corona dapat segera berakhir. Mari kita sama-sama berseru.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Satu minggu penuh Tuhan memberkati setiap aktivitas, setiap pekerjaan, bahkan setiap usaha yang kami lakukan. Dan pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memuji Tuhan. Mari Bapa kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong setiap yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang hidup untuk melayani. Dalam setiap kehidupan, semua umat manusia pasti pernah muncul sebuah pertanyaan dalam diri mereka masing-masing. Mengapa saya hidup di dunia ini Tuhan? Mengapa saya diciptakan Tuhan? Dan biasanya orang yang mempertanyakan arti kehidupan itu ketika dia sedang berada di tengah-tengah kehilangan gairah hidupnya. Entah karena hidupnya penuh masalah, maupun karena sudah tidak kuat lagi menanggung beban persoalan hidup yang dia alami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti kita juga pernah bertanya, kenapa Tuhan ketika kita putus asa menjalani hidup ini? Tuhan, buat apa aku dilahirkan? Hanya untuk menderitakah? Mungkin kita pernah mempertanyakan seperti itu kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Amsal 16 ayat 4. Saya baca kepada kita semua. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Tujuan manusia di dunia yang masih hidup di dunia ini bermacam-macam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, ada yang hanya sekedar mempertahankan hidupnya saja, yang penting bisa makan. Yang kedua, ada yang sekedar untuk alasan biologis saja. Mumpung masih hidup di dunia ini, saya akan merasakan sepuas-puasnya hal-hal yang bersifat duniawi. Yang ketiga, ada yang tujuannya untuk senang-senang aja. Hidup sekali kok susah, tidak mau prihatin. Dan yang keempat, ada yang tujuannya mengumpulkan kekayaan saja. Tidak ingat saudara, tidak terlalu mementingkan keluarga, bahkan lupa kepada Tuhan. Yang penting dia bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Dan yang terakhir, ada yang pasif, adem ayem, diam saja, yang penting hidup tenang. Tetapi kita sebagai orang Kristen tidak boleh sama serupa dengan orang-orang duniawi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dari Roma 8 ayat 29, saya baca kepada kita semua, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan hidup kita yang sebenarnya menurut Alkitab atau firman Tuhan ini yaitu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Seperti apa yang telah Tuhan Yesus lakukan semasa hidupnya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan bukan karena melayani, tetapi kita diselamatkan untuk melayani. Tuhan Yesus memakai siapa saja tanpa pilih-pilih, seperti Abraham yang sudah tua, Yakub si penipu, Yusuf yang dilecehkan saudara-saudaranya, Musa yang gagap, Gideon yang miskin, Rahab yang seorang wanita sundal, Naomi yang janda, Daud yang affair, yaitu selingkuh dan memiliki masalah keluarga, Elia yang mau bunuh diri, Petrus si pemarah, Paulus si pembunuh orang Kristen. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, seberapa besar dosa kita, jika kita bersedia dan mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan memakai kita dan memberkati kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Diberkatilah dan berbahagialah orang yang mau tergerak hatinya untuk dipakai Tuhan dan ingin dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan melayani sesama. Ada seorang ibu guru bercakap-cakap dengan muridnya. Jadi suatu ketika si ibu ini bertanya kepada muridnya yang bernama Tuti. Tuti, kalau kamu sudah besar, apa
cita-citamu? Kamu mau jadi apa? Tuti menjawab, aku mau jadi dokter, Bu. Punya rumah sakit sendiri, rumah sendiri, mobil sendiri, kapal pesiar sendiri, dan aku akan membahagiakan suami dan kedua orang tuaku. Nah, si bu guru ini menjawab, wow, bagus, mulia sekali cita-citamu. Kalau kamu Tito, si ibu guru ini bertanya lagi kepada muridnya yang lain yang bernama Tito. Kalau kamu Tito, Tito menjawab, cita-citaku nikah sama Tuti aja deh, Bu. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari percakapan yang sudah saya ceritakan, semua orang ingin dan berharap memperoleh yang terbaik. Tetapi tidak semua orang bersedia melakukan yang terbaik untuk memperoleh apa yang terbaik. Jadi apa arti melakukan yang terbaik? Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, apa sih melayani? Kenapa sih kita orang Kristen harus melayani Tuhan? Dari Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberitakan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Yesus datang ke dunia tujuannya adalah untuk melayani, bukan dilayani. Dari Matius 20 ayat 28 dikatakan bahwa Yesus memberikan nyawanya untuk melayani. Tidak banyak orang yang dengan gampang untuk melayani, padahal semua orang tahu bahwa di Matius 20 ayat 26 berkata, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bahkan di ayat 27 berkata, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dari perikop ini, kita tahu apa yang sebenarnya arti dari pelayanan tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, apa arti melayani? Yang pertama ialah, melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Melayani tidak dibatasi hanya di gereja saja, di mana saja kita melayani. Melayani itu bukan hanya sebagai singer, worship leader, dan bermain musik, bahkan berkhotbah. Melayani adalah jika kita memberi diri kita menjadi berkat untuk orang lain. Hidup kita membantu orang lain, kita berikan waktu kita, perhatian kita, bahkan uang kita adalah pelayanan dan sudah disebut sebagai melayani. Karena dari Matius 25 ayat 26 berkata, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bahkan dari Matius 25 ayat 40 berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berarti dari ayat ini kita memahami bahwa melayani adalah memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani adalah anugerah Allah. Dari 1 Petrus 4 ayat 11, saya baca kepada kita semua, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani adalah anugerah Allah. Sebab jika kita dipanggil untuk melayani, maka artinya kita dipercaya oleh Allah menjadi alatnya. Karena seharusnya kita manusia yang berdosa ini tidak layak untuk melayani. Namun karena anugerahnya Tuhan, Dia melayakkan kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita meresponi anugerah dari Tuhan? Lakukanlah yang terbaik dengan melayani Tuhan. Sebab melayani adalah anugerah Tuhan. Selama masih hidup, berarti itu adalah anugerah untuk kita melayani Tuhan. Yang ketiga, melayani adalah tanda cinta kasih kepada Tuhan. Dari Yohanes 14 ayat 15, saya baca kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Melayani adalah perintah Tuhan. Makanya, dari Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan
kepadamu. Melayani adalah perintah Tuhan. Dan jika kita melayani Tuhan berarti harus melakukan perintah Tuhan. Dan salah satunya adalah melayani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita jadikan pelayanan menjadi keharusan dalam hidup kita. Apapun masalah kita dan kondisi kita, jangan pernah berhenti untuk melayani. Karena melayani adalah panggilan tertinggi dari sebuah kekristenan. Karena melayani adalah tugas yang Yesus pernah lakukan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Apa itu arti melayani? Yang pertama tadi, melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua adalah, melayani adalah anugerah Allah. Dan yang ketiga adalah, melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Pada hari ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Bapa yang baik, ajarkan kami supaya turut serta dalam pelayanan Tuhan, dimanapun kami berada. Karena firman-Mu mengajarkan kami, melayani adalah panggilan tertinggi dari orang percaya, dari orang Kristen. Ajarkan kami Bapa supaya kami boleh menjadi alat-Mu. Ajarkan kami Bapa supaya kami boleh melakukan perintah Tuhan dalam hidup yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu datang ke dunia ini untuk melayani setiap kami manusia yang berdosa. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，荣耀归于天父，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian mulia bagi Allah untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Yesus
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih Engkau masih memberkati tiap kami. Berkati tiap satu pernikahan Bapa, memberikan sebagian dari berkat anugerah yang Kau berikan pada kami. Kuduskan dan sucikan persembahan kami yang ini Bapa. Layakkan menjadi persembahan yang kudus di hadapan. Ajari kami Bapa untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan cemamu di tempat ini. Pujilah nama Yesus, hanya dalam nama yang kudus kami berdoa. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，荣耀是主圣名。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian mulia bagi nama-Nya. Doxology. 各位弟兄姐妹们，将结束今天早上的聚会，我们一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus
yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semakin diberkati, kita semakin dituntun, sehingga di dalam hidup kita berada di jalannya yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tetap menghimbau kepada kita semua, walaupun dalam situasi pandemi, kita hanya bisa beribadah online di rumah, tetapi marilah kita mengikutinya sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan terus menyertai, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa melalui hari-hari kita di masa pandemi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur atas anugerah dan berkat Tuhan yang sudah kita terima selama ini, janganlah kita lupa memberikan juga yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan kita setiap hari Minggu, maupun persembahan syukur kita, persembahan perpuluhan kita, biarlah kita memberikannya secara ikhlas dan sungguh-sungguh. Kita bisa mentransfernya ke BCA 843 004 5556 atas nama Mariana, atau bagi Bapak Ibu yang memakai aplikasi OVO, Bapak Ibu bisa langsung men-screenshot di QR yang sudah tersedia. Percayalah, bagi kita yang sungguh-sungguh memberikan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan mengingatnya dan Tuhan pasti akan memberkati secara berlimpah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sementara ibadah onsite kita hentikan, berhubung begitu banyak rekan-rekan kita yang terpapar, marilah kita terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka, sehingga pada saat situasi COVID-19 ini bisa semakin membaik, kita akan kembali lagi ibadah secara onsite. Mengenai vaksin, memang untuk sementara vaksin dosis pertama belum ada. Dikhususkan pada saat ini adalah vaksin dosis kedua. Jadi Bapak Ibu yang sudah vaksin dosis pertama akan divaksin dosis kedua, tolong diperhatikan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Dan bagi yang belum divaksin, marilah kita mengambil kesempatan ini tetap mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link yang sudah tersedia. Jadi kita tinggal menunggu jadwal dan pemberitahuan oleh tim medis, dan marilah kita terima vaksin ini sebaik-baiknya. Persekutuan doa kita setiap hari Selasa malam jam 7.30, saya menghimbau kepada kita semua bisa mengikutinya dengan baik. Melalui persekutuan doa, kita bersama-sama berdoa, bersama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Melalui persekutuan doa, kiranya Tuhan terus memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi situasi pandemi pada saat ini. Saat ini hanya melalui situs YouTube. Dan bagi kita di rumah yang memiliki anak-anak kecil, marilah kita tetap menghimbau mereka
untuk mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Jadi marilah kita mengingatkan anak-anak kita sehingga mereka sejak dini mereka diperkenalkan kepada Tuhan, mereka dibimbing, diberkati oleh Tuhan hingga dewasanya nanti. Demikian juga bagi kita di rumah yang memiliki anak muda-mudi, marilah kita mengingatkan mereka untuk mengikuti persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 secara online yang akan dipimpin oleh Chantal Smart. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, situasi pandemi belum berakhir dan kita bisa mendengar kabar, melihat berita bahwa begitu banyak varian-varian baru yang bermunculan. Oleh sebab itu saya telah menghimbau kepada kita semua untuk selalu waspada dan mawas diri, selalu mengikuti dan menaati protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona ini dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, selalu memakai masker terlebih berada di luar rumah, dan juga rajinlah cuci tangan dimanapun kita berada. Kemudian makanlah makanan yang bergizi dan berprotein untuk menjaga kesehatan tubuh kita, dan juga ambil waktu untuk olahraga sehingga imun kekebalan tubuh kita bisa kita pertahankan. Dengan demikian kita tidak mudah terserang oleh virus corona. Dan untuk sementara marilah kita tetap bersabar dan menahan diri, jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Dan bagi kita yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita sungguh-sungguh menjaga kesehatan tubuh kita, maka secara tidak langsung kita juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini dan juga warta singkat bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita.